Teman-teman, kita belajar tentang manajemen cuti dan implementasinya dengan menggunakan sistem informasi. Cuti itu istilah bahasa Inggrisnya ya, itu leave. Jadi karyawan itu dalam 1 tahun diberi hak untuk tidak bekerja. Nah, selain libur ya, nah itu namanya cuti tanpa mengurangi gaji atau upahnya. Cuti juga bagian dari perawatan supaya SDM tetap semangat ya, diberi kesempatan istirahat. Ini bagian dari kompensasi yang tidak berupa uang. Jadi tidak masuk kerja namun tetap dibayar ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya terkait uang ya. Di saat cuti boleh aja dia bekerja misalnya ya di tempat lain. Jadi dia dapat uang dengan cuti itu. Ini sekadar contoh ya bahwa cuti itu bisa menghasilkan uang. Nah, selain cuti itu kan ada izin sakit, libur ya. Nah, itu di luar topik. Jadi kita fokus di sistem informasi cuti dalam perkuliahan ini. Nah, cuti itu bisa mengubah ya sistem izin ya. Jadi misalkan izin 1 hari itu ada ketentuan organisasi yang diubah izinnya menjadi cuti ya. Kecuali izin mendesak ya karena darurat, misalkan sakit, orang tua sakit keras atau meninggal, itu tidak masuk cuti. Karena cuti mengurangi hak ya. Nah, cuti tahunan biasanya 12 hari kerja dalam 1 tahun. Kalau cuti menikah itu sesuai dengan lokasi biasanya. Nah, makin jauh dari kantor ya makin lama. Cuti melahirkan biasanya ada waktu tertentu ya, misalnya ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Dan ada cuti di luar tanggungan perusahaan. Jadi dia misalnya naik haji, tidak digaji, namun tetap sebagai karyawan. Atau hanya menerima gaji pokok misalnya gitu ya. Tapi umumnya yang cuti di luar tanggungan itu tidak menerima gaji karena dia secara penuh selama waktu tertentu tidak masuk ya, namun tetap sebagai karyawan. Nah, itu umumnya yang berlaku di organisasi. Hak cuti yang maksimum 12 hari dalam 1 tahun itu jika tidak diambil ya, itu ada yang bisa diambil di tahun berikutnya tapi tinggal setengahnya. Tapi kalau seseorang mengajukan cuti di akhir tahun kemudian tidak disetujui, maka cutinya dapat dipindahkan ke tahun berikutnya. Itu yang nomor satu. Nomor dua, cuti bersama itu namanya juga cuti ya, itu memotong hak cuti. Misalnya Lebaran, Hari Raya, Tahun Baru, Natal, dan lain-lain, ekstrimnya cuti bersamanya 6 hari gitu ya, maka cuti tahunannya tinggal 6 hari, berkurang. Nah, bagaimana cara mengelola sistem cuti ini di Orange? Ini ada beberapa istilah ya. Ada entitlement, yaitu hak cuti yang diberikan ke setiap karyawan. Nanti kita bisa membuat laporan ya, report cuti setiap karyawan. Nah, sebelum itu kita harus mengkonfigurasi, ya. Misalnya periode cuti itu setahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu namanya leave period ya, periode cuti. Jenis-jenis cuti ya, kita harus definisikan dulu jenis-jenis cuti di organisasi kita. Kemudian jam dan hari kerja ya, misalkan hari kerjanya 5 hari, maka Sabtu itu tidak cuti ya, Sabtu libur. Tapi kalau hari kerjanya 6 hari, dia bisa mengajukan cuti di hari Sabtu. Nah, nanti menunya di Orange kita akan demokan ya. Ada menu leave namanya bahasa Inggris. Itu cuti. Kalau ada yang mengajukan maka dia login ke Orange, masuk ke leave dan apply leave ya, mengajukan cuti. Untuk melihat daftar cuti masing-masing bisa melalui web Orange itu juga. Jadi ini manfaat Orange memang memudahkan pengajuan cuti lebih cepat ya. Dari mulai pengajuan hingga disetujui bisa ordernya menit ya kalau pas login juga. Nah, jadi antara karyawan, atasannya ya supervisor dan manajer SDM itu bisa saling mengingatkan bahwa ada pengajuan cuti. Nah, tugas kita semua nanti di sesi ini adalah membuat prosedur cuti tadi ya, pertama. Kemudian proses pengajuan cuti hingga disetujui misalnya ya. Ya 2 karyawan, satu boleh lah ya. Jadi sebaiknya 2 karyawan untuk membedakan. Ini ada cuti yang misalnya cuti diajukan, ada yang bisa juga cuti yang ya, ditentukan kemudian ya karena izin. Nah, para mahasiswa di sesi ini sudah mendekati sesi akhir sehingga
4 sesi berikutnya itu fokus mulai menyusun tugas ya, menggabungkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya menjadi tugas akhir kuliah ini. Jadi bab 1 tentang latar belakang ya membangun sistem informasi SDM ini. Bab 2 nanti teorinya ya sekilas saja tentang sistem informasi SDM dan audience SRM. Ada apa saja di dalamnya, modul-modulnya gitu ya. Jadi mereview di situ. Bab 3 implementasinya. Jadi implementasi mulai dari entry data, ya, struktur organisasi dan seterusnya